Bijita tiba-tiba terburu-buru. Ini jelas tidak sesuai dengan idenya. Jika masih ada kesempatan, Bijita ingin langsung mengangkat leher Qin Yichen dan membawanya ke sana dengan cepat. Qin Yichen membeli waktu yang begitu singkat untuk dirinya sendiri, dan dia benar-benar tidak bisa memikirkan solusi yang baik di benaknya. Apakah untuk mengetahui pembunuh sebenarnya di balik layar atau tidak, ada terlalu banyak retorika untuk Bijita. Dan selama dia menolak saat ini, Qin Yichen dapat yakin bahwa dengan temperamen Bijita, dia akan segera menemukan berbagai alasan untuk mengusirnya dari perkemahan. Qin Yichen jelas tidak bisa menerima hal seperti itu. Setelah beberapa keraguan, solusi paling sederhana dan kasar yang bisa dipikirkan Qin Yichen adalah menyeret. Selama tidak ada hasil yang pasti, semuanya sangat bermanfaat bagi Qin Yichen, dan tidak akan ada perubahan besar secara tiba-tiba. Yang terpenting, metode ini menjijikkan. Bijita hanya bisa menonton dan menunggu hasilnya. Sekarang Qin Yichen memiliki inisiatif dalam masalah ini. Jelas, metode sederhana dan kasar seperti itu tidak akan terhindar. Jangan khawatir, aku pasti akan pergi bersamamu. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Saat Qin Yichen setuju, Bijita menghela nafas lega. Melihat rencana yang begitu bagus, akan sangat disayangkan untuk tidak membiarkan Qin Yichen jatuh ke dalam perangkap. Karena Qin Yichen setuju dengan sangat tegas, Bijita secara alami tidak dapat memperlakukannya dengan buruk. Pada saat ini, dalam benak Bijita, tindakan pencegahan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Dan bahkan setelah setiap metode, respons yang sesuai telah dipertimbangkan. Berarti, tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Ketika Bijita menyimpulkan, dia tiba-tiba berpikir, bagaimana jika Qin Yichen menyeretnya seperti ini? Bagaimanapun, ini adalah rencana sementara, dan akan selalu ada celah dalam detailnya. Sekarang pagoda biji dapat digambarkan sebagai obat untuk domba yang mati. Dia buru-buru menyela Qin Yichen, yang akan berbicara, dan memfilmkan serangkaian kentut pelangi terlebih dahulu. Tuan Cahaya, saya pikir dengan sarana dan kemampuan Anda, kali ini Anda pasti akan dapat menangkapnya. Dengan bantuan Anda hanyalah seorang dermawan yang hebat dari Mahkamah Agung kita. Omong-omong, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk masalah ini. Ini adalah bagian dari hadiah. Anda ambil dulu. Melihat kemunafikan perusahaan Bijita, Qin Yichen sangat menyadarinya, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Hanya tersenyum sedikit dan menolak proposal Bijita. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan membahas remunerasi. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan sekarang, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda. Ada beberapa hal di kuil Guangzhou yang harus saya urus sendiri. Setelah berbicara, Qin Yichen ingin mundur beberapa langkah, lalu duduk, dan kesadarannya meninggalkan tubuh, meninggalkan tiruan kesadaran di sini. Saat pikiran Qin Yichen bergerak, dunia di depannya menjadi abu-abu. Saat Qin Yichen membuka matanya, di depannya, api panas dan berapi-api mengalir ke wajahnya, dan gelombang panas datang dari celah di tubuh Matt yang penuh bekas luka. Qin Yichen mengendalikan tubuh Matt dan bertanya. Ada apa, Matt? Gelombang panas dari trotoar ini berasal dari kolam magma besar di depan mereka. Di atas magma panas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan di atas semua magma, sosok merah muncul. Qin Yichen merasakan tekanan di bawah angin kering dan panas yang bertiup dari campuran kerikil dan magma. Itu adalah tekanan mutlak dari yang kuat. Kekuatan orang ini jelas tidak rendah. Pada saat ini, suara Matt akhirnya datang. Tuan Cahaya, hati-hati. Magma mungkin sarang mereka. Aku melihatnya, dan banyak orang yang menghantuinya. Ini jelas tidak mudah. Sayang sekali saya telah bertarung terlalu lama di depan saya, dan senjatanya telah dihancurkan. Matt melaporkan temuannya kepada Qin Yichen. Matt menjelaskan semua berita yang menurutnya penting. Tetapi pada saat yang sama dia membagikan ingatannya kepada Qin Yichen. Matt percaya bahwa setelah ini, tidak boleh ada yang tertinggal. Qin Yichen menyapu ingatan itu dengan tergesa-gesa. Matt juga mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup di sepanjang jalan. Ada banyak penemuan di sepanjang jalan, tetapi informasinya tidak lengkap. Lagi pula, dia membacanya dengan sembarangan dalam perjalanan untuk dikejar dan dibunuh, dan banyak tempat yang belum hati-hati. Dia mati. Adalah baik untuk memiliki informasi ini. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Kamu kembali ke kuil utama Guangguang untuk berkultivasi. Dan aku akan memberimu senjata baru sesegera mungkin. Setelah kalimat terakhir, kesadaran Qin Yichen sepenuhnya mengambil alih senjata Posun. Saat Qin Yichen mengangkat tangannya, seekor kuda muncul dengan kepala terangkat tinggi, dan kuku-kukunya secara bertahap terbakar merah di tanah yang panas. Qin Yichen menatap pria di langit. Siapa kamu dan mengapa kamu menghentikanku? Jika bukan karena penampilan pria misterius ini, Matt pasti bisa melompati tempat ini setidaknya 2 atau 3 kali. Mayat yang mengejar ini sendiri adalah benda mati. Atau mereka dikendalikan dari jarak jauh. Bahkan jika mereka memiliki keterampilan tempur yang tinggi, mereka tidak dapat sepenuhnya mengerahkan diri dalam kasus keterlambatan pengiriman,
dan hal-hal ini tidak memiliki keuntungan. Satu-satunya hal yang membuat Matt merasa sulit adalah orang di depannya. Saat magma terakhir memudar, Qin Yichen menatap orang di depannya. Tepatnya, makhluk humanoid. Di belakangnya, 9 ekor Crimson jatuh perlahan, tertiup angin sepoi-sepoi. Ketika mata biru-biru itu muncul, Qin Yichen sedikit terkejut. Keturunan manusia dan iblis. Qin Yichen dapat mengingat dengan sangat jelas bahwa iblis sangat langka di dunia ini. Dan arus utama adalah kekuatan kepercayaan. Mereka tidak terlalu memikirkan iblis. Paling-paling mereka adalah mangsa. Lingkungan besar ini telah menentukan bahwa pada dasarnya tidak ada kemungkinan persinahan antara klan iblis dan klan manusia. Dan bahkan lebih tidak mungkin bagi orang yang mempertahankan begitu banyak karakteristik klan iblis untuk hidup di dunia ini. Kecuali mereka telah menjadi arus utama dunia ini. Dengan kata lain, di bawah ruang terdalam dunia peri, ada kelompok etnis baru. Dan mereka memiliki tekad untuk memperjuangkan hegemoni. Qin Yichen memandang orang di depannya, membuka tangannya. Dan kuda perang yang agung itu langsung berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, yang diringkas menjadi pedang panjang di telapak tangan Qin Yichen. Apakah kamu ingin bicara dulu, atau bertarung dulu? Saat aura Qin Yichen berangsur-angsur naik, lawannya sedikit terpana. Jelas, ada terlalu banyak hal dalam kinerja Qin Yichen. Reiki, kekuatan iman, dan aturan dunia. Ketiga kekuatan itu meletus pada saat yang sama, dan lawannya jelas tercengang sejenak. Sepertinya dia baru saja mencobanya. Dan lawannya langsung membuka langkah besar dan merespons dengan indera penglihatan. Perasaan ini sangat asam.